Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom yang di online dan juga yang di onsite. Sekali lagi saya sapa shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di akhir bulan ini. Semua bukan karena kuat dan hebat kita, tapi kita percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, saya undang kita sama-sama siapkan hati kita supaya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengendaki penyembah-penyembah demikian. Sebelum kita mulai pujian penyembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Bukan secara kebetulan hari ini kami boleh kembali dalam altar-Mu yang kudus, tapi kami yakin dan percaya bahwa semua karena penyertaan-Mu. 1 bulan telah hampir kami lewati Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami datang Bapa, membawa setiap pujian penyembahan kami, dan kami rindu Bapa, pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita siapkan hati kita. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja mengurapi setiap hati kami, mengurapi setiap pribadi kami, bahkan setiap kerinduan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi dengan segenap hati kita naikkan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Sama-sama katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih lagi katakan, ku
ku rasakan lebih lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan sekali lagi sama-sama katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Ku angkat hatiku Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, jangan seorang pun berdiam diri. Naikkan segala ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan sembah-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan hosana bagi-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah hati kami di hadapan-Mu. Kami rindu Engkau mengurapi kami Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati yang rindu bertemu dengan Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung nama-Mu. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Yang ku datang menyembah. Katakan ku sanjung. Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri. Lebih lagi naikkan pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembah.
Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, yes, dan ku datang menyembahmu, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami sanjung di tempat yang maha tinggi. Dan tiba saatnya kami mau lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorai dan menari bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik boleh angkat jempolnya. Haleluya. Kita mau sama-sama muji Tuhan. Sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Angkat jempolnya Bapak Ibu, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lama. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan, kita naikkan pujian ini lebih dari awal, lebih semangat lagi, amin, haleluya. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Diangkat jempolnya tinggi-tinggi, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara semuanya, tunjuk kiri, kanan, katakan, Yesus baik bagi saya, Yesus baik bagi kamu, oke? Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus lebih lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sekali lagi katakan, Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Sama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Sebelum kita lanjut ke lagu yang kedua, saya mau Bapak Ibu Saudara tos kiri kanan katakan, kamu keren sekali hari ini. Haleluya. Sukacita dalam Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Semuanya tangan boleh di atas Bapak Ibu. Amin. Sebab dalam Yesus kita temukan sukacita. Sama-sama katakan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Beriku kekuatan dengan rohmu. Amin. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang sama-sama katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tangannya boleh di atas Bapak Ibu. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sekali lagi, naikkan suaramu yang nyaring. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Lebih lagi katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Sekali lagi katakan, kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Luar biasa saya boleh melihat kita semua sukacita dalam memuji Tuhan. Amin. Biarlah sukacita ini terus membara dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita akan berdoa.
Mari kita bersatu dalam doa. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dalam Maleakhi 3 ayat 10 juga dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau Tuhan belajar memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan, tidak memandang nilainya Tuhan, tapi Engkau melihat setiap hati kami yang sungguh-sungguh memberikan di hadapan Tuhan, memberi persembahan dengan sukacita. Yang menabur sedikit menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memberikan persembahan ucapan syukur kami, persepuluhan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil memberi, kita akan sama-sama menyaksikan Ephata News. Hai, Shalom Ephata Church. Dengan saya Pastor Neni. Saya Clara Ongga. Saya Ibu Christine. Inilah Ephata News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Ephata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Shalom, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu jam 8.30 malam waktu Sydney dan jam 4.30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Halo guys, kami mengundang sobat-sobat muda untuk menghadiri youth setiap hari Jumat pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya. Siap. Untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry pada setiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk retret GBI Ephata, pendaftaran akan segera ditutup. Bagi yang belum terdaftar, dihimbau untuk segera mendaftar. Untuk semua jemaat GBI Ephata yang telah lama setia, biaya akan ditanggung oleh gereja. Akan banyak aktivitas menarik selama retret. Ayo buruan, jangan sampai ketinggalan. Kami juga ingin memberitahukan bahwa akan ada perubahan jam untuk ibadah pertama di bulan Desember. Untuk tanggal 15 dan 22 Desember, ibadah pertama akan dimulai pada jam 5 sore waktu Sydney atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Mari kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk tergabung dalam
Evata Christmas and Dinner yang diadakan pada tanggal 25 Desember 2024 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Kami juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan seru dan menarik lainnya. Jangan lupa ya, ajak saudara dan juga keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi website kami atau menghubungi langsung nomor berikut ini. Saya Ibu Christine. Saya Clara Onda. Pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu hati, kita bersepakat menaikkan syafaat. Mari kita berdoa. Pertama-tama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Pertama-tama, aku menasihatkan kepadamu, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa bagi 7 benua yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Benua Asia, benua Australia, benua Antartika, benua Afrika, benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan dan benua Eropa. Semua negara-negara yang ada di dalam 7 benua ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan otoritas-Mu ya Bapa, karena Engkau yang berdaulat atas negara-negara yang ada di 7 benua ini ya Bapa. Bapa, biarlah ada hujan pertobatan turun agar firman-Mu digenapi, bahwa semua lidah mengaku dengan iman, dengan hati, semua lutut bertelut bahwa hanya Engkau satu-satunya yang Sang Juru Selamat yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih, berikanlah hujan pertobatan untuk negara-negara yang ada di 7 benua. Engkau memberikan roh yang takut akan Engkau untuk setiap para pemimpin negara-negara yang ada di 7 benua, hingga firman-Mu tergenapi dan semua akan mengakui bahwa hanya Engkau Sang Juru Selamat yang hidup. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih, kami mau membaca firman-Mu yang terambil dari Yeremia 27. Yeremia 27 ayat Yeremia 29 ayat 7 yang berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraanmu adalah kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa buat negara Australia. Bapa, di dalam kepemimpinan Anthony Albanese ya Bapa, Engkau urapi dia, Engkau taruh roh yang takut akan Engkau ya Bapa di dalam kepemimpinannya Bapa. Biarlah negara Australia boleh menjadi rakyat yang takut akan Engkau ya Bapa, boleh dipulihkan, dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan ya Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa buat kota Sydney, di mana gereja-Mu bertumbuh di sana ya Bapa. Kami mau membawa gembala sidang kami
Pendeta Jimmy ya Bapak, dan juga Pendeta Neni dan anaknya Rafael ya Bapak. Tuhan, Engkau yang sudah menempatkan mereka untuk di dalam pengembalaan Gereja Efata Sydney, Indonesia maupun yang di Malang Bapak. Tuhan, Engkau yang punya rencana yang baik ya Bapak. Engkau yang punya rencana yang indah bagi Gereja Efata. Biarlah Tuhan, gereja ini boleh bertumbuh. Engkau boleh mengirimkan jiwa-jiwa dari seluruh penjuru. Biarlah semuanya boleh diselamatkan ya Bapa. Tidak ada jiwa yang tertinggal ya Bapa. Semuanya diselamatkan ya Bapa. Demikian dengan firman-Mu di dalam Matius 28 ayat 19-20 berkata, ini adalah amanat agung-Mu ya Bapa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa Aku, Tuhan Yesus, menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, kami bersehati sepakat berdoa buat jemaat Efata, baik yang ada di Sydney, ada di Indonesia maupun ada di Malang, di mana saja mereka berada Bapa. Engkau mengurapi mereka semua Bapa, biar mereka boleh bertumbuh menjadi jemaat yang militan, jemaat yang dewasa di dalam iman percayanya, bukan jemaat yang anak-anak. Biarlah dari keluarga-keluarga, dari jemaat-jemaat boleh membentuk sebuah gereja yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan. Karena gereja memiliki jemaat yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga semua diberkati. Dan satu pun tidak akan kekurangan apapun ya Bapa. Semuanya tercukupkan ya Bapa. Engkau pulihkan ya Bapa. Kami juga mau membawa doa untuk Gereja Efata yang ada di Malang ya Bapa. Kami percaya Bapa, kalau gereja ini boleh ada, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena suatu kebetulan, tetapi Engkau punya rencana masa depan yang baik buat umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di Malang ini ya Bapa, khususnya di daerah Saujaja dan sekitarnya ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau boleh mengirimkan jiwa-jiwa, prajurit-prajurit yang terluka, jiwa-jiwa yang sudah lama terhilang, yang sudah lama tidak beribadah, untuk datang memenuhi tempat duduk ini ya Bapa, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga mau memberkati setiap pengerja-pengerja yang sudah Engkau utus mereka untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kak Charles, Kak Agrem, Kak Sherin, Kak El, Kak Ruth, Kak Efraim, Kak Sarah, semuanya Bapa, yang tidak hamba sebutkan namanya satu persatu, tapi Tuhan sudah mengetahuinya. Semua yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini Bapa, Engkau urapi mereka. Juga Kak Priti, Engkau mengurapi mereka satu persatu ya Bapa. Kalau ada yang menyimpan daripada jalan-Mu ya Bapa, Engkau kembalikan mereka, Engkau luruskan jalan mereka, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan Bapa, melalui kehidupan para pelayan-pelayan-Mu ini ya Bapa. Biarlah mereka boleh menjadi suratan yang dapat dibaca oleh semua orang, dan mereka akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa kita menginjil, tanpa kita memberitakan Injil, tetapi dari cara hidup anak-anak-Mu, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Mereka hidup berkecukupan dan mereka tidak akan pernah kekurangan apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kesulitan ekonomi, kesehatan,
Apapun itu Bapa, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Lebih daripada kami ya Bapa. Engkau pulihkan keadaan mereka. Engkau pulihkan keadaan finansial mereka. Engkau sembuhkan segala penyakit mereka ya Bapa. Setiap pergumulan mereka ya Bapa, Engkau Maha mengetahui. Dan Engkau pulihkan. Dan Engkau berkati setiap pergumulan setiap jemaat ya Bapa. Sehingga Tuhan, nama-Mu saja yang diagungkan, nama-Mu saja yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan di dalam setiap aspek kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di Malang ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Bapa, yang jauh daripada sempurna, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang sempurna, yang sudah menyempurnakan doa kami. Haleluya. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita rindu firman yang akan disampaikan boleh memerdekakan setiap hati kita dan membawa kita menjadi semakin dewasa dalam kerohanian. Terima kasih Yesus, sebab firman-Mu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Ini hatiku Tuhan, ku mau dengar firman-Mu, ku sujud menyembah-Mu, masuki hadirat-Mu. Firman-Mu tak berubah, penolong di hidupku, untuk selama-lamanya. Ku pegang janji-Mu, firman-Mu setia, firman-Mu bekerja di saat semua berlalu. Janji-Mu pegang hidupku, firman-Mu setia, firman-Mu bekerja di saat semua tak pasti. Janji-Mu terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara semua, dengan segenap hati kita naikkan pujian dari awal, sama-sama katakan, ini hatiku Tuhan, ku mau dengar firman-Mu, ku sujud menyembah-Mu, masuki hadirat-Mu. Firman-Mu tak berubah, menolong di hidupku, untuk selama-lamanya. Ku pegang janji-Mu, firman-Mu setia, firman-Mu bekerja di saat semua
janjimu pegang hidupku, firman-Mu setia, firman-Mu bekerja di saat semua tak pasti. Janjimu, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, sama-sama katakan firman-Mu setia, firman-Mu setia, firman-Mu bekerja di saat semua berlalu. Janjimu pegang hidup, firman-Mu setia, setia, firman-Mu bekerja di saat semua tak pasti. Janjimu sekali lagi dengan segenap hati katakan firman-Mu setia, setia, firman-Mu bekerja di saat semua berlalu. Janjimu pegang hidup, firman-Mu setia, firman-Mu setia, firman-Mu bekerja di saat suatu pasti. Janjimu terjadi, suatu pasti. Janjimu terjadi, suatu pasti. Janjimu terjadi. Berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Selanjutnya kami serahkan kepada Pastor Jimmy. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami tahu di dunia ini tak ada satupun yang pasti, tapi satu yang kami imani bahwa janji firman-Mu adalah pasti. Untuk itu kami ada saat ini beribadah memanggil nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu ibadah kami tak ada satupun yang sia-sia. Engkau memberitukan segala sesuatu. Dan kami yakin dan percaya ibadah kami mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Karena dalam ibadah kami mendengarkan firman-Mu. Dalam ibadah kami memuji memanggil nama-Mu. Saat ini berbicaralah kepada kami. Ungkapan isi hati-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu ada pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Dan firman-Mu juga yang membuat kami menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Kami sangat menyadari bahwa firman-Nya ditabur. Tidak semua orang pun bisa mengerti tanpa bantuan-Mu ya Roh Kudus. Ajarkanlah kami sehingga apa yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami sangat menyadari firman itu akan meneguhkan kami, menegur kami. Untuk itu hiburlah kami ya Roh Kudus, supaya pada saat kami mendengarkan firman kami tidak marah dan tersinggung, tapi kami bisa membuka hati dan kami bisa berubah. Untuk itu kami ada saat ini dan beribadah. Terima kasih, kami ucap syukur ya Bapa. Kami juga mau imani setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bukan Engkau berkata manusia hidup bukan karena roti saja, bukan makanan saja, tapi firman yang keluar dari mulut-Mu. Kami mau imani saat ini dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit saat ini sudah disembuhkan karena firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman yang penuh sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom, silakan duduk. Shalom,
Jemaat dikasih Tuhan Yesus, apa kabar? Ibu Maria, Oma Damping, Ibu Segar, Ibu Lili, Pak Segar, Pastor Indra dan istri, juga Ibu Desi, Ibu Ati, Maria. puji Tuhan. Ibu Maria ya, Ibu Jimmy. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang konsistensi is the key. Saya share buat kita. Kalau Indonesia lebih gampangnya dibilang konsisten. Konsistensi. Saudara bisa melihatnya dengan baik ya? Oke. Konsistensi is the key. Jadi dalam segala sesuatu, saudaraku, apa yang kita butuhkan saat ini, kita membutuhkan namanya konsisten. Konsistenlah hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Siapapun kita, saudara, kita butuh konsisten. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Jika internet kita tidak konsisten, naik turun, pasti sangat menjengkelkannya. Kita pasti akan berusaha mematikan atau menggantikan provider yang lain. Begitupun dengan listrik kita, saudara, di rumah. Jika listrik kita nggak konsisten, jadi alirannya naik turun, lampunya redup terang, pasti kita akan berusaha untuk bisa memadamkannya atau mematikan supaya perangkat elektronik kita tidak rusak. Nah, banyak hal dalam kehidupan ini seperti Tuhan Yesus berkata, kalau kita nggak panas, kita nggak dingin, kita suam-suam kuku, maka ia akan memuntahkan keluar. Jadi kita mengerti di zaman modern saat ini sangat sekali mudah untuk mengatakan tidak konsisten, arti tidak stabil, yaitu listrik yang tidak stabil, yang lampunya terang, redup. Begitupun dengan internet, wifi-nya kita tidak stabil, yaitu sebentar timbul tenggelam. Jadi hal itu sangat-sangat menjengkelkan dan tidak berguna bagi pemakainya. Jadi kita akan belajar konsistensi di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi arti kata, saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini, saudara dan saya dalam kehidupan kita atau dalam pelayanan kita, kita butuh namanya ketegasan. Ketegasan bagaimana kita bisa bertindak dengan baik. Sebentar ya. Ini mereka semua pergi tapi tinggalkan asisten rumah tangga kita yang baru nih, dia masuk di kolong-kolong. Kita terus lagi ya. Jadi kita bisa melihat bahwa konsistensi dalam kehidupan kita sangat kita bentuk, sangat kita perlukan. Dalam perjalanan hidup kita setiap hari, jika emosi kita nggak konsisten, sangat susah untuk kita menjadi orang yang sukses. Begitupun dengan kerajinan kita, kalau dalam setiap hari kerajinan kita tidak konsisten, maka apapun yang saudara lakukan selalu pasti gagal. Yang lalu saya sudah berbicara bahwa dalam hidup ini, jika kita melakukan sesuatu setiap hari dengan kegiatan yang sama dan kita mengharapkan hasil yang berbeda, maka itu hal kebodohan. Ya, jadi saya memberikan pengalaman hidup saya bahwa pada saat umur 26 tahun saya ada di Sydney, saya ada di train station sambil memandang ke langit saya berkata tuh ke hidup atau I talk to myself, umur segini jadi apa nih ya? Gak punya sesuatu gitu. Nah, sambil berkata demikian, saya sudah lahir baru, saya melayani Tuhan. Tapi saya lihat kanan kiri orang Kristen kanan kiri semua juga sama-sama susah tuh. Firman Tuhan katakan bahwa firman ya dan amin
Dia akan mengangkat kita, memberkati kita. Firman Tuhan katakan bahwa kemanapun kita pergi, berkat dan kemurahan Tuhan mengikuti kita. Jadi kita nggak kejar cari berkat, tapi berkat itu ikutin kita. Tapi saya lagi mikir, apa yang gak beres ya? Kenapa kok orang Kristen susah, semua pada susah-susah ya? Bukan Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang berjanji kaya gitu. Nah, disitulah saya mulai berpikir, terus Tuhan mengingatkan perkataan dari mama saya, kalau setiap hari kamu melakukan hal yang sama dan kamu menginginkan hasil yang berbeda, itu namanya bodoh. Jadi saya berpikir, saya lihat lagi, saya ini, yang saya punya ini di dunia ini, hanya satu, Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang lain, kekayaan harta benda tidak ada lain. Di negara orang yang saya punya cuma Tuhan. Apa yang bisa saya harapkan? Nah, jadi kalau saya berharap kepada Tuhan, saya melayani Tuhan, saya lihat lagi banyak orang juga melayani Tuhan, tapi mereka banyak yang kekurangan keuangan, gagal dalam visa mereka, ditangkap imigrasi, dikirim bawa pulang, masuk ke penjara, semua banyak hal yang terjadi. Nah, disitulah saya bisa melihat dan disitulah Tuhan juga mengarahkan langkah-langkah saya. Nah, seperti saya mempelajari bahwa Amsal pasal 10 ayat yang ke-22, firman Tuhan mengatakan bahwa susah payah kita bekerja, ya. Berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Susah payah kita melakukannya, tidak akan menambahinya. Nah, di situ saya mulai merenungkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ya dan amin, berarti yang membuat orang itu kaya bukan kerja kerasnya dia, bukan susah payahnya dia, tetapi berkat Tuhan yang membuat ia kaya. Ya Tuhan, anak-anak sana di gereja tuh banyak. Kenapa kok mereka nggak kaya ya? Bukankah mereka percaya dan berharap kepada Tuhan? Nah, di situ saya mulai melihat lagi di gereja banyak orang Kristen berdoa, mereka berdoa, melayani, mereka melayani. Mereka memberi persembahan, mereka memberi persembahan. Perpuluhan mungkin mereka juga ngasih. Nah, saya bilang saya juga harus kasih perpuluhan. Itu yang akan membuat saya tampil beda. Jadi saya kasih perpuluhan. Saya kasih perpuluhan, saya melayani Tuhan, saya kasih persembahan, saya kasih tenaga, kasih pikiran, semua saya kasih buat Tuhan. Karena saya imani bahwa yang membuat saya bisa sukses berhasil, ya berkat Tuhan, bukan usaha saya. Nah, disinilah tapi dalam perjalanan hidup terjadi banyak perbedaan. Jadi saat ini kita akan nyambung ke konsistensi bahwa pada saat kita mulai membuat hal-hal yang baik, kita mulai melayani Tuhan, kita mulai memberi persembahan, kita mulai memberi perpuluhan, kita memulai hal-hal yang baik. Nah, semua permulaan yang kita lakukan ada namanya konsisten. Kalau saudara melayani Tuhan dengan baik, melayanilah dengan Tuhan dengan baik secara konsisten. Kalau saudara memberi persembahan untuk Tuhan, berilah persembahan untuk Tuhan secara konsisten. Kalau saudara memberi perpuluhan untuk Tuhan, saudara berilah perpuluhan secara konsisten. Jangan timbul tenggelam seperti internet wifi. Jangan nyala redup seperti lampu. Itu akan tidak dilirik oleh Tuhan. Suam-suam kuku aku muntahkan keluar. Nah, disinilah saya belajar, inilah yang membuat terjadi perbedaan. Jadi dalam kehidupan saudara dan saya, jika kita ketemu orang yang konsisten dalam emosinya, kita pasti senang bergaul. Kita bertemu orang yang konsisten dengan perkataannya, kita pasti senang untuk dekat dengan dia. Jika kita bertemu orang yang konsisten dalam kerajinannya, maka kita akan bangga bisa memiliki teman seperti itu. Amin. Jadi semuanya itu konsisten sangat menentukan keberhasilan saudara dan saya. Jika kita sudah melakukan kehendak Tuhan, kita sudah melayani, kita harus konsisten. Konsisten itu artinya terus dan terus. Ya, kita lihat yang berikutnya. Itu artinya konsisten. Jadi yang bisa membuat orang berbeda
yaitu konsisten. Kita ada di gereja, kita melayani, tapi kok satu diangkat oleh Tuhan, yang lain tidak diangkat. Nah, saudara lihat, adakah konsisten dalam kehidupan saudara? Nah, kita lihat terus lagi bahwa dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu pekerjaan, pendidikan, hubungan, atau bahkan perawatan diri, konsisten memainkan peran penting dalam menentukan hasil yang kita peroleh. Namun di tengah berbagai tuntutan dan gangguan, menjaga konsistensi itu sering menjadi tantangan tersendiri. Ya, jadi kalau saudara mau cantik, nah saudara sudah beli kosmetik, saudara sudah make up, saudara harus konsisten jaga. Jangan hari ini saudara ke salon, besok saudara berantakan. Besok lagi berantakan, main di bawah matahari, itu gak konsisten. Saudara harus, makanya kalau orang Korea itu, artis-artis Korea, ada orang Korea pernah tinggal di rumah saya, kemarin ada 7 cowok itu, yang kemarin ada 2 cewek. Nah mereka sudah permak habis, dari pipi, dagu semua sudah dipotong, diruncingin semua. Tapi kalau mereka keluar, mereka pakai topi sebesar payung supaya mencegah matahari. Nah itu namanya konsisten, mereka menjaga kecantikan perawatan mereka itu ya. Kalau sudah selesai gitu tapi nggak pakai topi, nggak peduli dengan cahaya matahari, ya percuma dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi konsisten itu sangat penting. Nah kita lihat ya poin yang pertama, kenapa sangat penting. Poin yang pertama, konsisten sebagai kunci keberhasilan. Sesuatu yang berharga selalu punya kunci, amin. Kalau misalnya saya bilang, Charles kamu tolong beli Cornet Beef Pronas, itu ada sepeda, tolong naik sepeda, beli Cornet Beef Pronas di 7-Eleven atau apa namanya, yang Indonesia punya supermarket gitu loh, ya, Indomart, tolong beli Pronas di Indomart. Nah Charles naik sepeda lah, dia pasti nggak nanya, ambil sepeda langsung jalan. Tapi kalau saya bilang Charles, tolong pergi ke Indomart beli Cornet Beef Pronas, itu ada sepeda motor. Nah dia pasti keluar, dia lihat sepeda motor, dia akan balik. Bapak kuncinya mana? Jadi sepeda motor punya kunci. Kalau sepeda nggak punya kunci. Nah begitu pun dengan Pak Segar. Tolong bawa mobil, Pak Segar jemput cucu. Nanti kan Ibu Segar yang megang kunci, Pak Segar pasti nanya mobil ada di luar, tapi kuncinya ada di Ibu Segar yang nggak bisa jalan kan. Jadi sesuatu yang berharga punya kunci, amin. Rumah saudara berharga pasti ada kunci. Lemari yang berharga di dalam isinya pasti ada kunci. Kalau yang tidak berharga pasti tidak memiliki kunci, amin. Jadi untuk berhasil kita butuh namanya konsisten. Karena konsisten itu adalah kunci daripada segala keberhasilan. Jadi Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi konsistensi dalam melakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati, setiap hari adalah kunci keberhasilan yang memuliakan Tuhan. Jadi pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah di sini kita belajar bahwa kunci konsistensi itu adalah kunci dari keberhasilan. Kita sudah bekerja keras, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah memberi persembahan, kita sudah memberikan semua apa yang Tuhan suruh. Tetapi kalau kita nggak konsisten dalam melakukannya, maka semua akan gagal. Konsisten itu membutuhkan disiplin atau semangat untuk bertahan, semangat juang. Kalau kita memiliki pasangan hidup suami yang tidak konsisten, tidak memiliki semangat juang, maka rumah tangga itu pasti akan kekurangan keuangan. Pasti akan kekurangan dalam segala hal, akhirnya bisa ribut. Kalau kita memiliki pasangan istri yang emosinya tidak konsisten, pasti setiap hari pasti ribut. Amin. Untuk itu apa yang kita harus lakukan untuk bisa berhasil dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan nyata, dalam pekerjaan ataupun dalam pelayanan, kita butuh konsisten. Nah, untuk menjadi sesuatu yang konsisten dalam kehidupan kita,
Tidak semudah itu. Maka itu dikatakan konsisten itu adalah kunci. Berarti kalau yang sesuatu memiliki kunci, berarti mempunyai makna yang sangat dalam. Ulang lagi. Sesuatu yang memiliki kunci atau sesuatu yang sangat berharga, pasti mempunyai value atau makna yang sangat dalam. Jadi untuk bisa berhasil dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan, lakukanlah secara konsistensi. Bertubi-tubi, bersemangat, bertahan, semangat bertahan, berjuang, disiplin. Kalau misalnya dalam perjalanan hidup ini, saudara mulai mengalami hal-hal tertentu dalam kehidupan ini, bagaimana saudara bertahan? Mungkin dalam pekerjaan saudara, saudara tidak dihargai, dalam kehidupan saudara, dalam pelayanan saudara, saudara melayani dengan luar biasa. Satu saat saudara kecewa. Saudara bilang, waduh saya melayani dengan sungguh-sungguh, tapi lebaran saya nggak dikasih THR oleh pendeta, saudara kecewa. Akhirnya saudara mengundurkan diri, iya kan? Atau saudara melayani mulai suam-suam kuku. Nah saudaraku, untuk hal-hal yang demikian, saudara harus berubah. Kalau saudara tidak mempunyai konsistensi dalam hal-hal yang demikian, maka hidup saudara selamanya tidak akan bisa berhasil. Karena konsistensi itu adalah kunci untuk saudara berhasil. Berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam kehidupan, berhasil dalam ekonomi, berhasil dalam karir. Kalau kita berkarir, saudara melihat dalam pekerjaan, kalau ada orang bekerja, ada bos, baru dia rajin. Kalau bosnya gak ada, dia mulai main HP, main ngobrol sana sini. Bosnya ada, dia pura-pura rajin. Nah itu berarti kerajinan dia tidak konsisten. Orang yang konsisten, bos ada atau tidak ada, selalu rajin terus. Karena ia bekerja, ia melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Tuhan melihatnya, itu akan membuat saudara dan saya bisa konsisten. Nah begitu pun dalam kehidupan ini. Jika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, lakukanlah hal-hal yang baik itu secara konsisten. Supaya orang bisa memberi trademarknya kepada kita atau brand atau materai bahwa kita orang yang demikian. Amin. Nah trademark atau materai orang yang demikian misalnya kayak gini. Kalau saudara dikasih gambar misalnya. Gambar siapa ya kira-kira ya. Kalau saudara dikasih gambar bayi. Nah pasti saudara akan berpikir kalau dikasih gambar bayi. Trademark atau brandnya bayi itu pasti sesuatu tidak bisa melakukan banyak hal. Pasti dia orang anak atau manusia yang lemah. Selalu butuh pertolongan karena bayi tidak bisa melakukan banyak hal. Jadi saudara pada saat melihat gambar bayi, maka trademark dari bayi itu adalah lemah. Tapi kalau dikasih gambar ular, maka saudara kan berpikir, oh trademarknya atau brandnya itu, gambar itu ular, berarti ada bisa, racun yang berbahaya. Nah disitulah saudara saat berjalan di daerah itu, saudara hati-hati jangan sampai kegigit ular, ya kan? Nah begitu pun kalau saudara berteman, ada teman yang suka gosip, saudara tahu ini seperti iklan berjalan. Jadi pada saat saudara mau ngomong sesuatu, saudara mengerti, nanti akan nyampe ke seluruh kampung. Nah saudara akan sangat hati-hati untuk bisa menyampaikan sesuatu supaya jangan sampai salah penyampaian. Ya, jadi termak dari setiap orang itu berbeda satu dengan yang lain. Misalnya kalau dikasih gambar Ibu Ruth. Nah saya lihat Ibu Ruth, ini suaranya bagus, ya kan? Kayak gitu. Kalau dikasih Pak Segar, saya lihat, Pak Segar ini orang yang giat bekerja. Ya pasti, dari gambar itu kan tercermin dari orang itu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada konsistensi dalam kehidupan orang itu bahwa dia akan melakukan hal-hal yang demikian. Ya kan? Hal-hal yang demikian. Jadi nggak mungkin kalau kita kasih gambar Ibu Ruth terus saya langsung berpikir, makanan masakannya pasti enak nih. Ya nggak mungkin dah, benar nggak? Nah karena kenapa? Ibu Ruth bisa masak, tapi Ibu Ruth tidak bisa masak seenak seperti
orang yang jago masak misalnya. Ya misalnya Priti bisa masak. Nah, nggak mungkin seperti Priti. Tapi kalau saya kasih gambar Priti, orang pasti berpikir, ini pasti enak nih, jago masak. Orang pasti nggak akan berpikir suaranya sebagus Ibu Ruth. Pasti berbeda. Jadi setiap orang itu mempunyai trademark berbeda. Nah di sini yang saya maksudkan bahwa trademark itu adalah konsistensi yang terjadi dalam kehidupan orang itu. Ya, saudara nangkap ya? Nah, itu terjadi. Kalau orang itu pemarah, saudara saya kasih foto orang pemarah. Orang yang saudara mengerti bahwa dia cepat emosi, suka marah. Maka disitulah saudara akan mengerti bahwa ini orang suka pemarah nih, cepat naik darah. Saudara hati-hati atau saudara maklum aja gitu. Nah itulah kenapa hal itu bisa terjadi. Karena orang ini sering-sering melakukan hal yang sama. Konsistensi. Nah kalau orang itu misalnya pencuri atau penjamret. Kalau dikasih foto orang itu, saudara akan berhati-hati. Dia masuk rumah, saudara pasti pasang mata. Kenapa saudara harus melakukan demikian? Karena orang itu selalu melakukan hal itu secara konsistensi. Berturut-turut. Bukan hanya karena kebetulan saja. Saudara nangkap ya? Nah di sini kita akan kembali bahwa konsistensi yang saya masukkan sini adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dalam pelayanan mengiring Yesus, saudara harus mempunyai semangat yang baik untuk bisa mengiring Yesus. Mungkin banyak hal akan terjadi yang memberikan saudara turun down dalam pelayanan. Tapi Tuhan Yesus katakan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Arti kata saudara dan saya, walaupun kita dalam pelayanan, kita sering mengalami hal-hal ini demikian, kita pasti akan selalu berteguh bahwa sekali saya melayani Tuhan, saya tetap melayani Tuhan. Saya tidak melihat manusia karena saya melakukan untuk Tuhan. Amin. Saya ingat waktu masih muda, saya melayani. Nah anak saya itu baru umur 3 bulan. Ya 3 bulan pendetanya nggak ada. Jadi istri saya pimpin pujian. Terus saya yang khotbah. Jadi kalau habis pimpin pujian kan dia kan nggak bisa turun. Harus ada pertukaran. Ya nanti dia serahkan dulu baru saya naik. Dia serahkan baru dia turun. Ya pada saat dia sedang memimpin pujian saya gendong anak saya gitu. Tetapi setelah dia mau selesai saya harus naik panggung. Jadi saya harus kasih anak saya, siapa yang gendong ya, akhirnya lagi nangis kasih ke anak komsel saya, dia gendong ke goyang-goyang sana kemari. Saya lagi berjalan, saya lagi berpikir gitu, aduh saya ini kan bukan pendetanya gitu. Pendetanya ke Indonesia, saya lagi bulan Krismas, terus saya ini kan cuma pelayan ini PDP. Gereja bukan gereja saya. Terus kenapa kita bisa sampai kayak begini ya? Saya berpikir gitu, ada hal-hal negatif yang terjadi. Dan orang selalu berkata, kamu di-using, kamu digunakan oleh mereka. Jadi pada saat gak enak kamu bikin. Nah pada saat saya melayani memang kita gak mendapat persembahan kasih. Kita melayani karena kita mengasihi Yesus. Jadi istri melayani, saya melayani, anak baru 3 bulan sambil nangis kita oper ke tangan orang lain sambil gendong-gendong. Nah di sini bagi saudara yang baru menikah umur 22 tahun, tuh saudara memiliki seorang anak dan anaknya berkembang menjadi 5 orang anak. Pasti rasa perasaan saudara kepada anak-anak itu tidak sehebat dengan orang yang menikah, baru menikah agak lanjut, terus 5 tahun kemudian baru punya anak, baru sesudah itu anaknya cuma 1, pasti perasaan kasihnya itu berbeda dengan orang yang baru menikah umur 20 tahun terus punya anak. Terus anaknya banyak lagi. Jadi rasa itu prihatin atau rasa iba di hati itu pasti kurang. Nah itu yang saya perhatikan seperti apa yang terjadi dengan Abraham. Sekian lama Abraham mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Dan akhirnya di hari tua mendapat Ishak. Tuhan minta Ishak, bukan minta Ismail. Nah di situ karena Tuhan mengerti betapa kuatnya perasaannya Abraham kepada Ishak. Nah di situ pun saya berpikir juga, aduh ini anak saya. Karena waktu dulu saya pulang ke Indonesia, ada saudara yang bilang, kawin sampai segini udah belum punya anak ini, pasti mandul nih. Nah saya juga berpikir, iya waktu saya dulu masih muda, saya kan kena
itu divonis dokter meninggal kanker paru-paru. Jadi setiap bulan saya ronsen terus. Sedangkan peraturan itu dalam maksimum kalau terpaksa 6 bulan baru bisa ronsen sekali. Kalau paling bagus cuma setahun sekali. Kalau keseringan di ronsen nanti akan terjadi kelainan dalam genetik, ya salah satu mandul. Nah, saya berpikir karena ronsen setiap bulan bertubi-tubi karena penasaran melihat sel kanker itu berkembang seberapa besar gitu. Nah, karena di Indonesia kalau kita ronsen, kita nggak perlu pakai surat dokter, kita tinggal datang bayar aja gitu. Karena udah keseringan. Nah, saya berpikir gitu. Tapi di lain pihak, ya Tuhan beracara berbeda dan akhirnya, tapi 2 tahun sebelumnya, sebelum melahirkan punya anak, ada pendoa syafaat, dia berdoa, oh Bapak saya lihat dalam mimpi Bapak punya anak laki-laki. Saya bilang, oh ya puji Tuhan gitu. Nah terus dalam waktu kejadian memang benar, jadi waktu hamil ya saya bilang, oh ini anak laki-laki, kalau Bapak di sorga punya anak laki-laki Tuhan Yesus, ya saya juga mau. Berdoa mengamini. Ada anak komsel juga dengan umur dengan anak saya nggak beda jauh, cuma beda bulan. Dia aminin juga, oh saya mau anak laki, dia aminin. Yang lahir ada perempuan juga. Jadi konteksnya agak berbeda ya. Jadi nggak semua apa yang diimanin oleh seseorang itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, tergantung apa yang sudah kita lakukan. Karena Tuhan mengerti apa yang terbaik buat kita masing-masing. Jadi kita nggak boleh kecewa karena apa yang kita imani tidak terjadi. Nah kita kembali lagi bahwa dalam hal demikian pasti dalam melayani saya bisa merasa, karena pada saat kita melayani orang berkata, kamu di-using oleh pendeta itu, kamu digunakan oleh pendeta itu. Orang juga bisa melihat, kamu sudah kasih persembahan, kasih perbulan, kasih tenaga. Sampai sekarang keluarga juga kamu berkhotbah, anak kamu juga seperti gak punya orang tua. Karena ada yang gendong aja gitu, nangis-nangis. Disitulah iblis berusaha untuk melepaskan panah beracun dalam pikiran dan hati kita. Tapi disitulah saya berpikir bahwa saya ini melayani untuk Tuhan. Saya melakukan hal-hal ini untuk Tuhan. Sekali saya melangkah, saya harus konsisten. Walaupun apapun yang terjadi, panah beracun atau hasukan-hasukan iblis, saya tidak akan mau turun konsistennya saya. Harus tetap sama stabil. Nah itulah yang membuat saya berbeda dengan orang-orang lain. Amin. Jadi konsistensi itu adalah kunci keberhasilan kita. Kita mungkin banyak berdoa, kita mungkin pintar, punya ijazah yang banyak. Tapi kalau emosi kita nggak stabil, nggak konsisten, pasti kita gagal. Ya. Nah begitupun dengan perkataan kita nggak konsisten, pasti kita gagal. Dan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kita suka, kalau lagi mood, pasti kita tidak akan berhasil. Sekali kita melakukan hal-hal yang baik, saudaraku, kita harus konsisten terus. Sehingga orang bisa memateraikan dalam kehidupan kita, oh dia itu orang baik. Amin. Siapa sini mau dianggap orang baik? Oh Ibu Ruth gak mau ya? Oh Ibu Ruth angkat tangan juga. Nah kita harus berusaha dengan konsistensi berbuat baik, maka akan dimateraikan kepada kita bahwa dia orang baik. Sehingga pada saat orang mulai merancang hal-hal yang jahat, orang lain akan membela kita, kan berkata, oh dia orangnya gak begitu kok. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita konsistensi melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, wah orang pasti akan, oh iya memang dia orangnya gitu, coba periksa lagi gitu. Amin. Nah kita harus hati-hati, kita lihat poin yang berikutnya. Jadi konsistensi itu adalah kunci keberhasilan. Doa saja, rajin saja tidak cukup. Kita harus butuh namanya konsistensi. Jadi melakukan sesuatu secara konsisten. Atau semangat berbuat baik. Yang kedua, konsistensi mengubah kebiasaan menjadi keberhasilan. Dalam buku Atomic Habit karya James Clear, penulis menjelaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa dampak besar dalam kehidupan kita. Jadi Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Jadi kesetiaan kita dalam melakukan hal-hal kecil setiap hari dapat membawa dampak besar dalam hidup kita dan mempersiapkan kita untuk tanggung jawab yang besar. Amin. Jadi di sini arti kata, jika dalam kehidupan kita suka bohong, saudaraku, suka berbohong, kita secara konsistensi mengubah kebiasaan itu menjadi tidak bohong. Terus berusaha. Nah, itu adalah kunci keberhasilan kita juga. Jika kita suka marah, cepat emosi, nah kita berusaha mengubah kebiasaan itu untuk menjadi jangan cepat marah. Nah, itulah kunci keberhasilan. Waktu saya bekerja dulu, kalau saya telepon ke Indonesia, Cece Leli, Pastor Pipi, Hendra, semua mama saya, mereka takut angkat telepon. Mereka dorong-dorongan satu yang lain, terus angkat terus ngomong cepat-cepat terus dikasih ke orang lain. Terus saya nanya, kenapa kok bisa begitu? Mereka bilang, iya kita takut dimarahin sama kamu. Nah, dengan sendirinya mereka memateraikan dalam kehidupan saya bahwa saya ini adalah seorang cepat marah, emosi. Kalau apa yang saya katakan tidak sesuai maksudnya apa yang mereka katakan atau apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang saya mau, pasti saya marah. Nah, itulah pandangan mereka. Jadi untuk mencegah supaya tidak dimarahin, jangan ngomong. Kayak gitu. Nah, disitulah saya menyadari, betapa buruknya saya kalau dimateraikan hal-hal demikian. Nah, dengan hal demikian saya berusaha untuk menjaga, mengubah kebiasaan-kebiasaan itu untuk menjadi sesuatu yang berhasil dalam hidup ini. Jadi kebiasaan yang tadi marah, saya berusaha untuk menurunkan. Kita nggak akan bisa berubah 100%, amin. Kecuali robot, ya, kecuali robot. Nah, tadi saya bilang asisten saya itu kemarin baru beli robot, ada AI robot yang bersihin rumah, kayak vacuum cleaner berjalan. Jadi tinggal di setup dia akan cleaning jalan sendiri. Nah, kalau komputer atau robot itu hari ini kita bisa set dia ke kanan. Nah, besok kita bisa set dia ke kiri atau mundur atau maju suka-suka kita tanpa ada sesuatu yang bentrok. Karena dia robot. Tetapi manusia tidak bisa kita rubah begitu saja. Harus ada transisi perpindahan. Amin. Yang tadi orang pemarah atau perokok, kita nggak bisa bilang besok jangan merokok, terus selamanya dia sudah nggak merokok. Harus ada transisi perubahan dalam kehidupannya sampai ia tidak menjadi merokok. Nah, itulah manusia. Jadi di sini artinya Paulus katakan bahwa kita harus berubah pembaharuan budi kita supaya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi arti kata untuk bisa berubah kita harus berubah mindsetnya kita dulu. Kita harus berubah hati kita. Bagaimana supaya kebiasaan yang jelek ini bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Susah, tapi itu kunci keberhasilan saudara dan saya. Gak mungkin kita mau berteman dengan orang yang cepat marah. Amin. Gak mungkin kita mau berteman dengan orang yang suka berzina. Gak mungkin. Nanti kalau kita berteman, lama-lama sorry nih kita akan dipikir juga, bisa dibayar nih. Karena kita berteman dengan orang-orang yang demikian. Jadi akhirnya kita digoda sama orang. Iya kan? Nah, itu konsekuensi yang terjadi dengan siapa kita bergaul akan merusak kebiasaan buruknya, kebiasaan baiknya kita dengan siapa kita bergaul. Kita cuma hanya berteman saja tapi kita nggak niat hal demikian. Tapi enggak, saudara jangan marah tiba-tiba kalau saudara bergaul dengan pemabuk, saudara memang tidak minum menjadi pemabuk. Tapi saudara jangan marah kalau tiba-tiba ada yang datang terus tawarin saudara minuman untuk dijual. Ya, atau saudara bermain dengan orang narkoba tapi saudara tidak narkoba. Ya saudara nggak akan ke suatu saat jangan surprise kalau ada dealer datang terus nawarin saudara untuk jual narkoba. Karena dia menganggap saudara berteman dengan orang itu pasti saudara tahu dan saudara mengerti. Ya. Jadi di sini maksud saya bahwa konsistensi mengubah kebiasaan. Artinya kita harus ubah kebiasaan kita yang buruk itu untuk menjadi sesuatu yang berhasil.
kebiasaan biasa yang mencegah keberhasilan saudara dan saya, yaitu kebiasaan kita. Pada saat kita bergaul, orang gak melihat kepintaran kita. Pada saat kita bergaul, orang gak melihat kekayaan kita. Tapi pada saat kita bergaul dengan orang itu akan melihat kebiasaan saudara. Dan ia mulai menilai saudara, apakah saudara bisa dipercaya atau saudara orang yang tidak bisa dipercaya. Apakah saudara ini orang, contoh misalnya mata keranjang atau mata money oriented, atau saudara ini orang yang benar-benar orang yang tulus. Jadi dengan demikian orang itu mulai menilai kebiasaan-kebiasaan kita. Nah disitulah citra diri kita akan muncul. Citra diri itu akan membuat saudara berhasil atau tidak berhasil. Saudara nangkap ya? Jadi betapa kuatnya konsisten itu. Kalau konsisten itu kita pegang baik-baik, mengubah kebiasaan hidup kita, kemanapun saudara pergi, pasti saudara akan berhasil. Kita lihat berikutnya lagi saudara. Tantangan konsisten di era modern. Di era digital, tantangan besar untuk tetap konsisten sangat susah, ya, karena semua serba instan. Contohnya kalau zaman dulu kita nggak kenal, kita lihat perjudian online, orang yang mau cepat kaya sangat tipis, ya. Tapi di zaman sekarang banyak trik-trik tertentu membuat orang cepat kaya. Saudara join ini, join itu. Saudara kelihatan cepat kaya, mau crypto money, mau segala macam saudara lakukan, saham ini, saham itu. Itulah cara-cara instan yang serba modern membuat orang cepat kaya. Nah inilah tantangannya kita. Jadi kita itu akhirnya karena akibat daripada era modern ini, saudara dan saya, kita menjadi orang yang tidak sabar. Orang yang tidak bisa menunggu proses. Orang yang tidak bisa menunggu waktunya Tuhan. Karena semuanya mau instan, mau instan, mau instan, mau secepat mungkin. Ya. Nah disitulah yang saya maksudkan, karena kita mau secepat-cepat, akhirnya saudara dan saya kita menjadi orang yang tidak sabaran. Sangat susah mencari orang yang sabar di muka bumi ini, di zaman modern. Jadi orang yang tidak sabar. Dan akhirnya kita menghalalkan segala macam cara. Itulah tantangan bagaimana konsisten kita di era modern. Kalau zaman dulu mungkin saudara mau bikin sesuatu, mau bikin karya tulis, saudara mau bikin sesuatu, saudara baca buku ke perpustakaan mungkin berminggu-minggu. Tapi kalau zaman sekarang saat ini mau bikin tulisan, mau bikin karangan, saudara buka aja di AI, saudara suruh AI bikin dalam waktu 5 menit semua sudah jadi. Satu buku sudah jadi, ya. Jadi zaman sudah berubah. Kalau zaman Charles sama zaman Sherin mereka kuliah, mereka cuma ada namanya plagiaris, Turnitin. Periksa karya tulis mereka. Oh ini ambil dari punya orang atau enggak. Tapi di zaman sekarang ini satu lagi ada tambahan namanya AI deteksi. Jadi bukan karya tulis orang, tapi apakah karya tulis ini ditulis oleh robot atau manusia. Dideteksi lagi. Jadi ada penambahan. Jadi arti kata bahwa generasi yang kemarin, generasi Charles akan berbeda dengan generasi yang saat ini. Kan misalnya generasi Pastor Teki lagi kuliah. Berbeda generasinya, terjadi perubahan sangat cepat sekali. Ya. Nah di era modern ini untuk orang bisa jaga konsisten sangat susah. Itu tantangannya. Jadi konsistensi membutuhkan pengelolaan waktu dan fokus yang baik. Sederhana ke maksud saya ya. Kalau di zaman dulu orang gampang untuk sabar, alon-alon asal selamat. Di zaman sekarang harus cepat dan tepat. Kalau kita kerja lambat, kita pasti kehilangan pekerjaan. Kalau kita bisnis lambat pasti kehilangan. Kita inisiatifnya lambat pasti kita akan kehilangan. Akhirnya kita berjuang berlomba-lomba. Kita menghalalkan segala macam cara karena zaman sudah berubah. Nah itulah yang akan menjadi tantangan buat saudara dan saya jika kita mau menjadi orang yang sabar. Waktu saya kerja hingga saat ini juga,
Banyak bule-bule manajer datang gitu. Gak satu aja, mereka ada banyak gitu, berganti-ganti orang. Kita ini stres, kita ini marah-marah, kita mau ini susah kontrol emosi. Karena krisis ekonomi, dari pekerjaan 5 orang dikurangin menjadi 2 orang. Saudara bayangkan, itu terjadi di Australia. Karena krisis ekonomi, pekerjaan buat 5 orang dikurangkan menjadi 2 orang kerja. Jadi memang benar-benar dan harus padat waktunya, dan maksudnya harus pekerjaannya harus selesai tepat pada waktunya. Jadi akhirnya tingkat stres itu sangat tinggi. Mereka teriak marah-marah, bahkan ada yang banting-banting tinggalkan pekerjaan saat itu juga berhenti. Mereka keluar berhenti. Tapi mereka lihat saya selalu ketawa, senyum. Mereka pikir saya nggak punya masalah. Saya ini punya masalah banyak nih, banyak. Dalam 2 minggu belakang ini, saya sakit kepala terus itu. Sakit kepala, saya lihat-lihat ini apa yang gak beres ya. Setelah saya mikir-mikir, mungkin saya stres. Karena kalau saya sekolah nih, ambil S3, itu tugas banyak sekali, bikin tugas itu harus ada 50 kata. Terus sebelum selesai ada tugas muncul lagi, tugas lagi. Jadi bertubi-tubi, bergulung-gulung seperti kayak bola salju. Dan itu bukan satu, sesuai dengan dosen yang ada ya semua bergulung-gulung. Dan nanti juga di tempat kerja saya, kalau Christmas itu Australia sangat ramai sekali. Nah, terus ada peremajaan supermarket lagi. Jadi minta permintaan yang levelnya sangat tinggi. Nah, tanggal 20 Desember nanti saya harus pergi ke Queensland untuk kuliah tatap muka. Terus nanti juga harus ada ketemu dosen juga, harus saya melayani mereka di sini, entertain mereka di Sydney. Nanti juga akan retreat lagi nanti di Indonesia. Nah, di situ jadi antara waktu yang kurang banyak menurut aktivitas yang ada dan juga keuangan yang tidak sebanyak dengan aktivitas yang ada, itu membentuk menjadi satu, membuat saya pikiran, stres, kayak gitu. Jadi stres, tekanan itu akhirnya saya pikir, saya sakit kepala ini gara-gara itu ya. Tapi yang saya lakukan tidak seperti orang lain teriak-teriak. Pastornya ini juga stres karena dia sekolah, ekonominya dia hadapi juga, saya juga ngalamin. Iya kan? Jadi juga stres. Jadi kadang-kadang kalau ngomong sesuatu udah keburu emosi gitu. Udah keburu emosi. Misalnya tanya, tadi mau beli apa ya? Kalau kita tanya 2 kali, udah keburu emosi. Itu aja gak bisa ingat. Gitu kan. Sama kalau saudara sudah emosi, sudah banyak padat dalam hidup saudara. Pasti untuk komunikasi, salah komunikasi ya pasti saudara tersangat cepat untuk naik darah. Nah itulah namanya manusia, itu namanya manusia. Nah untuk itu saudara saat ini dan saya, kita butuh namanya konsistensi untuk mengubah ya. Konsistensi, apalagi di era modern ini waktu itu sangat singkat. Jadi saya lagi berpikir, kemarin tadi saya ke rumah Tante Maria, Tante nggak pasang pohon Natal ya? Oh iya nggak pasang, kan Alkitab nggak bilang kita harus pasang pohon Natal. Oh iya nggak apa-apa lah Tante kalau nggak mau. Saya di rumah juga nggak pasang pohon Natal, di ini nggak pasang. Kenapa gitu? Karena kalau saya pasang, besok saya bangun, udah Januari, saya harus buka lagi. Waktu terlalu cepat berlalu, ya kan? Jadi saya sudah nggak pasang lagi dah, kayak gitu. Nah. Jadi kenapa? Karena waktu kurang banyak menurut kita, bukan kurang banyak. Tapi karena kita terlalu sibuk dipadatin di era modern ini. Kita sibuk dengan handphone, zaman dulu kita nggak ada handphone, kita nggak sibuk. Kita sibuk dengan pekerjaan, zaman dulu nggak ada internet, kita nggak sesibuk dengan pekerjaan saat ini. Justru karena ada internet, ada handphone, kita semakin sibuk dalam pekerjaan dalam kehidupan kita. Sibuk, tapi setelah kita melihat ke belakang, hasilnya nggak berbeda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu nggak ada internet, pakai mesin tik aja, ketik-ketik, pasang perangko, kirim surat dari satu kota ke kota yang lain. Hasilnya oke. Zaman sekarang kita ketik-ketik pakai internet, pakai surat bagus-bagus, pakai AI, kata-kata AI, robot.
kita kirim secepat mungkin. Tapi hasilnya juga sama tuh keluarnya. Cuma yang bikin kita sibuk yaitu saudara dan saya, kita sibuk karena ada internet. Ada komputer yang semakin canggih, kita sibuk dengan hal-hal yang demikian. Yang membuat akhirnya waktu kita kurang cukup. Karena sudah terbagi dengan handphone kita, terbagi dengan hal-hal tertentu. Amin. Kalau kita meneliti kembali kita bisa lihat. Kalau nggak ada handphone, nggak ada internet, semua tenang, damai. Kayaknya mau sore ini lama banget ya. Tapi kalau ada internet, ada handphone, waktu cepat banget nih, baru nonton drama Korea seri 1, belum habis sudah malam nih. Iya kan? Nah seringkali hal itu terjadi, makanya kita harus hati-hati dengan apa yang saudara lakukan saat ini. Jadi arti kata maksud saya bahwa tantangan di era modern saat ini, internet atau hal-hal yang serba instan itu akan sangat mengganggu emosi saudara dan saya. Akan sangat mengganggu konsistensi yang kita lakukan saat ini. Yang saya maksudkan bahwa jika engkau mau melakukan hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik, engkau harus konsisten terus baik. Jangan tergantung dengan musim, jangan tergantung dengan keadaan, atau tergantung dengan perasaanmu. Tapi engkau harus konsisten terus. Itulah kunci engkau berhasil. Amin. Nah kita lihat yang keempat. Berkat dari konsistensi. Jadi Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi arti kata bahwa kehidupan yang konsisten di dalam Tuhan akan membawa dampak tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang sekeliling kita. Jadi artinya hubungan kita dengan orang lain dalam keadaan susah atau senang kita akan menghasilkan pribadi yang ceria, pribadi yang penuh pengharapan. Yang tadi saya katakan bahwa semua manajer mereka datang tanya apa sih rahasianya gitu. Sampai kalau saya mau nilai dari atas sampai di bawah, mereka selalu bilang, Jimmy tolong doakan buat saya dong, tolong berdoa, pray for me please, pray for me please. Saya lihat mereka, kenapa mereka semua suruh saya berdoa buat mereka? Karena mereka semua stres, sangat cepat emosi dan marah. Tapi mereka lihat saya seperti orang yang gak ada emosi, orang yang gak punya masalah. Nah, padahal masalah saya banyak banget tadi saya sudah bilang. Jadi akhirnya satu saat waktu saya lagi stres, lagi marah, ya saya tetap senyum sambil saya ketawa, sapa-sapa orang. Jadi ada manajer bule yang satu, yang wanita, dia lihat saya, dia langsung nangkap. Dia nangkap sambil mengerit alisnya, saya bilang, this is the way. Inilah jalannya. Kalau kita stres, jangan marah, tapi kita tertawa sapa orang dengan sangat ramah. Woi, apa kabar? Semua baik-baik, udah makan, udah minum. Mau minum apa hari ini saya beli buat kamu. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita sedang marah, kita sedang stres, jangan lakukan hal itu, tapi lakukan hal yang berlawanan, opposite. Nah itulah caranya kita. Bagaimana kita bisa menentang hal-hal yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Amin. Kalau saudara lagi marah, jangan marah. Sekarang misalnya Ibu Yani lagi marah sama Elardi. Jangan marah. Masaklah makanan kesukaan dia. Oh kalau enggak makanan kesukaan saya, masak aja rendang sama singkong, daun singkong. Terus kasih. Jangan satu, kasih banyak gitu. Kalau di tempat kerja ada orang yang gak suka sama saudara, lagi marah, gak senang. Beli kue, kasih. Kalau besok dia masih marah, beli lagi double, kasih lagi. Terus sampai dia bilang, kenapa kamu kasih? Nah, itu caranya membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi pada saat saya mengalami stres kayak gitu, saya nggak marah-marah, nggak banting-banting barang. Tapi saya tahu attitude saya atau perilaku saya sangat menentukan keberhasilan saya. Dan perilaku saya atau attitude itu sangat ditentukan oleh konsistensinya saya. Amin.
Nah, karena saya bisa bertahan dengan baik, bisa senyum dengan baik, bisa mengatasi dengan baik. Jadi di tempat saya kerja, ini sejak dia buka sampai sekarang ini kalau nggak salah sudah sekitar mencapai 15 tahun nih mereka lagi peremajaan, ya 15 tahun. Dari buka sampai saat ini banyak manajer yang sudah dipecat, yang sudah pindah berhenti. Banyak, cuma saya satu-satunya masih ada di situ. Ya, karena nih istilah kata ini toko, ini supermarket ini besar. Besar banget, 6.000 meter persegi. Istilah kayak mobil truk, tapi mesinnya Suzuki Carry. Nah gitu, jadi dia nggak mampu bawa gitu. Karena terlalu besar ukuran tokonya. Tetapi daya jualnya tidak sebesar dengan besaran toko. Jadi akhirnya yang dikatakan tadi harusnya 5 orang kerja, yang kerja cuma 2 orang. Nah itu, jadi daya kayaknya enggak. Tetapi saya berpikir, saya melakukan untuk Tuhan. Saya berpikir positif, inilah kesempatan buat saya. Tunjukkan antara garam dan terang. Dan yang bukan garam, bukan terang berbeda. Amin. Saudara nangkap ya? Inilah kesempatan bagi saya. Tunjukin bahwa anak Tuhan sama bukan anak Tuhan berbeda. Nah saya bekerja, stres-stresnya saya tetap tersenyum, tetap ramah, berusaha. Karena tidak mustahil bagi orang yang percaya. Saya berusaha supaya terciptalah karakter Jimmy yang itu pendeta Jimmy. Mereka panggil saya priest, pendeta priest Jimmy. Orangnya selalu senyum, ramah gini nih. Dan mulai dimateraikan, dicap orang yang ramah. Orang yang gak pernah marah. Ya padahal saya marah. Tapi kan tidak seperti mereka, saya ngomong yang tegas, mengubah segala sesuatu dengan tegas. Tapi tidak seperti orang gila melepaskan emosi begitu saja. Berusaha, ya, berusaha. Nah, dengan hal demikian, kita ini yang sudah menjaga konsistensi hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Menjadi contoh buat orang lain. Jadi istilah kata orang gak lihat Yesus, tapi orang lihat saudara dan saya. Bagaimana kita bisa menghandle hidup ini dengan baik. Masalah ada, problem ada, tapi kok kamu tetap aja senyum-senyum. Terus mereka tanya, kamu umur berapa? Saya bilang saya udah umur 50. Mereka kira, 50? Saya kira kamu baru 30. Saya bilang karena saya senyum terus, kamu marah-marah terus. Jadi kelihatan tambah tua. Oh gitu ya? Iya, coba kamu senyum terus. Marah-marah juga nggak ada artinya hidup ini, ya toh? Marah kita gaji nggak naik, malah kita bisa dipecat karena kita bikin keonaran. Iya, contohnya kayak begini nih. Kalau orang nggak bisa jaga emosi, terus udah gitu dia marah, terus dia marah pas karyawan perempuan lagi, dia marah. Ini dasar perempuan nggak bisa kerja mau kerja. Dia ngomong begitu, tiba-tiba langsung dicatat, dia sebut perempuan loh. Nah langsung, ini rasis ini. Jadi hak itu ada delegasi wanita, bikin proses. Masuk pengadilan, kita sudah dikeluarkan dari pekerjaan, kita masuk ke pengadilan. Proses berhadapan dengan wanita-wanita, iya kan? Duit lagi tambah keluar. Tapi kalau begitu, kita, kamu gak bisa butuh bantuan ya udah kita tolong, bantu, iya kan? Sambil kita ngarahin. Nah udah ngarahin mungkin dia bilang, ini mungkin pekerjaan terlalu berat kali ya. Mungkin saya kasih kamu pekerjaan yang lebih ringan lagi. Nah kira-kira, tapi kalau kita sudah gak konsisten jaga emosi, kita gak akan bisa kontrol perkataan kita. Kita kan gak bisa kontrol emosi kita karena kita gak konsisten. Dan akhirnya kehidupan saudara dan saya tidak jadi berkat buat orang lain. Tidak menjadi contoh buat orang lain. Amin. Saudara rangkap ya. Jadi kita lihat kesimpulan kita bahwa konsistensi penting karena membentuk kebiasaan baik. Kunci keberhasilan menunjukkan integritas, membantu mengatasi tantangan, membawa perubahan jangka panjang, menciptakan hubungan yang kokoh serta dapat dipercaya. Amin. Jadi kita belajar sore hari ini, siang hari ini bahwa konsistensi itu kunci
dari semua keberhasilan. Kita sudah berdoa, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah puasa, kita sudah memberikan sesuatu buat Tuhan. Tapi kalau kita nggak konsisten, semua sia-sia. Daniel berdoa di Daniel pasal 6, dia berdoa selama 21 hari. Seharusnya pada hari pertama doanya sudah dijawab. Dan memang sudah dijawab. Malaikat membawa jawaban doa. Tapi tidak sampai ke Daniel. Karena dia ditahan oleh penguasa-penguasa roh-roh yang ada di kerajaan Persia saat itu. Jadi malaikat katakan, sebenarnya pada saat kau membuka mulut, doamu sudah terjawab. Tapi aku gak bisa turun ke kamu karena aku dihadang oleh kuasa-kuasa gelap yang ada di kerajaan Persia. Nah bayangkan kalau Daniel gak konsisten berdoa. 1 minggu berdoa gak kelihatan jawabnya, 2 minggu gak kelihatan jawabnya. Terus tadi bilang udahlah berdoa juga Tuhan gak dengar, Daniel stop berdoa. Daniel kehilangan jawaban doa yang tadinya sudah ada di hari pertama. Amin. Jadi kita belajar bahwa konsisten adalah kunci segala-galanya. Jika engkau mau berhasil dalam hidup ini, segala yang kau lakukan hal-hal yang baik harus konsisten. Jadi kalau engkau sudah membuat perkara-perkara yang baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan, konsisten. Saya lihat kemarin Ibu Mei bawa telur, konsisten. Bawa telur, makan bersama jemaat mula-mula juga mereka konsisten. Beli telur 1 kilo 21.000, tinggal digoreng, saudara bawa ke gereja, kasih makan buat anak-anak Tuhan. Nah disitulah Tuhan yang akan lihat dan Tuhan balas. Konsisten. Tapi jangan pada saat kita sudah memberi makan, itu orang di gereja cuma bisa makan aja gak pernah bawa tuh. Terus saudara merasa, saya digunain, saya di using. Nah jangan sampai hal itu terjadi. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Berarti arti kata kita itu bisa melakukannya. Walaupun yang lain cuma bawa perut, saudara bawa makanan, biar saja. Saudara lakukan konsisten yang baik. Karena saudara pasti berkati Tuhan. Amin. Saya melihat ke belakang hidup saya. Minggu lalu saya bersaksi. Walaupun saya sudah jadi PDP, karena ekonomi kurang. Saat itu saya lihat, gak mungkin saya bisa punya rumah di Australia. Gak mungkin. Om saya aja sudah tinggal di Australia lama banget. Tadi saya masih SD kelas 1. 2 orang lagi gak punya rumah di Australia. Terlalu mahal. Saya ada di Australia, gak mungkin saya bisa punya rumah. Tapi karena saya konsisten terus sekali melayani Tuhan dengan sepenuh hati, memberi buat Tuhan dengan sepenuh hati, konsisten, bahkan perpuluhan pun saya terus kasih, selalu kasih. Nah disitulah terjadi perbedaan. Orang yang sudah lama di Australia gak punya rumah, kita punya rumah, bukan cuma 1, lebih dari itu juga. Jadi saudara harus ingat, berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Amin. Bukan kerja keras, susah payah tidak menambahnya. Jadi kalau engkau mau berhasil, libatkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan berusaha sendiri. Jangan pada saat saudara mulai berusaha melakukan hal-hal yang baik, iblis pasti akan menggoda engkau. Engkau di-using, engkau digunakan. Saudara harus tahu, tidak mustahil bagi orang yang percaya. Tidak, saya bisa melakukannya. Kalau Pastor Jimmy bisa lakukan, saya juga pasti bisa. Amin. Saya datang hanya bawa 1 koper saja, saudaraku. Sambil menatap di langit, saya lihat Tuhan, umur segini saya bisa jadi apa ya? Tapi Tuhan bisa rubah kayak hal demikian. Karena saya konsisten melakukan perkara-perkara baik. Pada saat komsel, ya ini saya bersaksi buat saudara ya. Pada saat saya komsel, anak komsel, aduh kak, saya ada kerjaan. Saya tanya, kamu kerja di situ dibayar berapa? $80 pak. Ya sudah, kamu gak usah kerja, datang sini saya kasih kamu $80. Saya kan bukan orang kaya, saya orang kerjaan sama dia juga. Tapi saya ambil dari uang saya kasih. Kalau ada ulang tahun saya beli, saya kasih. Kalau ada komsel, bukan komsel saja, saya masak buat beli makanan, ayo kita makan sama-sama. Itu saya belum menikah loh, masih pribadi sendiri-sendiri. Ayo kita makan sama-sama.
Jadi mereka pulang kerja, komsel, makan. Jadi pada saat saya pulang Indonesia, ya, saya saat pulang ke Indonesia, itu Pastor Pipi heran-heran sama saya gitu. Kok sekian tahun kamu di Australia, kamu pulang gak bawa uang? Dia lihat saya, dia kasihan saudaraku. Jadi pada saat dia gajian, dia buka 100.000 kasih ke saya, kok ini uang jajan. Jadi saya ambil uang 100.000 dari dia untuk uang jajan, beli es, beli apa yang saya mau makan. Ya kayak gitu. Dia lihat saya, aduh kasihan banget nih kakak saya nih lama di Australia, pulang ke Indonesia nggak ada uang gitu. Iya gimana ada uang, kita kasih pada pelayanan semua. Sedangkan pendetanya, kita bukan pendetanya, cuma kita komsel. Tapi pendetanya senang-senang terima persembahan berpeluang ke sana kemari. Ya kita memberi terus. Itulah terjadi sesuatu di pikiran. Bahkan saya pernah datang tinggal di rumah Ibu Yani ya di Malang. Ibu Yani lagi marah sama Ardi. Ardi pergi mancing, pulang kaki kotor-kotor masuk rumah tuh. Terus saya lagi nonton TV, dia marah sama Ardi, dia marah sama saya juga tuh. Dia marah juga gitu. Dia bilang, aduh Ibu Yani kalau marah ini harus bedain bab 1 sama bab 2, jangan campur jadi satu. Dia marah juga gitu. Udah, ya sudah kayak gitu ya. Ini contoh ayat ya. Jadi akhirnya disitulah saya mulai berpikir bahwa kalau saya sudah melakukan hal-hal yang baik, kelihatan tidak mendapat sesuatu, Tuhan sedang menguji. Apakah saya tetap terus konsisten mengucap syukur atau saya berhenti? Saya bilang sudah kepalang tanggung. Saya terus saja konsisten. Sampai saya balik ke Australia, Tuhan rubah akan segala sesuatu. Sehingga saya bisa ada saat ini. Karena konsistensi saudaraku, konsisten. Ya, saya challenge bagi saudara saat ini. Jika engkau mau berhasil harus konsisten. Lakukan yang baik, lakukan yang secara konsisten, bertubi-tubi. Terus semangat, jangan turun. Jangan ada pikiran negatif. Karena engkau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terus konsisten. Jika engkau memberi untuk pekerjaan Tuhan, beri untuk anak-anak Tuhan makan di gereja, berikan secara konsisten. Karena dengan demikian engkau memberikan hutang kepada Tuhan. Dan kami ngalamin, kami menerima kembali saat ini apa yang ada. Akhirnya saya bisa bilang, naik gaji itu kayak hobi. Dia ini kayaknya 1 tahun ini naik gaji berapa kali kayak gitu. Pastornya ini juga, orang lagi dipecat-pecat kerjaan lagi COVID, dia naik gaji lagi. Dipilih, dipromosi. Nah itu karena konsisten saudaraku. Amin. Itu yang membuat saudara berbeda dengan orang-orang Kristen yang lain. Harus ingat konsisten. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, kami belajar saat ini. Banyak orang Kristen yang berdoa, beribadah, melayani. Sama seperti kami. Tapi satu kami akan membuat perbedaan. Kami harus konsisten. Karena Tuhan engkau berkata suam-suam kuku yang kau muntahkan keluar. Arti kata bahwa orang yang tidak konsisten dalam hidup ini tidak ada guna. Kami belajar kalau internet gak konsisten naik turun, percuma pakai internet, menjengkelkan. Begitupun dengan lampu listrik, kalau gak konsisten nyala redup, gak ada guna. Bahkan juga bisa merusak elektronik kami. Kami mau belajar Tuhan, kami harus konsisten dalam hidup ini. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Sehingga kami bisa melihat kehidupan kami. Ada perbedaan antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Sehingga hidup kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Sehingga orang bisa datang meminta kepada kami untuk berdoa. Minta apa sih rahasianya. Sehingga kami bisa ada saat ini. Mampukan kami ya Tuhan. Mulai saat ini kami mau konsisten. Gak susah, hanya butuh komitmen. Hanya butuh kedisiplinan. Supaya kami bisa berubah dan berubah dan berubah. Kami tahu banyak hal yang terjadi. Tapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara besar. Yaitu hidup konsisten buat Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih berkati kami satu demi satu saat ini ya Bapa. Mampukan kami. Supaya tahun-tahun berganti. Kami mengalami perubahan secara karakter, perubahan secara rohani, perubahan secara finansial. Kami pasti berubah karena firman-Mu Tuhan.
Terima kasih, kami ucap syukur sekali lagi Bapa. Untuk firman yang sudah kami dengar, Roh Kudus beracara dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan, hidup yang berkonsisten. Terima kasih. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Engkau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, dan diberkati juga kesehatanmu, diberkati sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan Engkau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, dan kejayaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Silahkan duduk kembali. Ada beberapa pengumuman tambahan yang akan kami